Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat 157. Ketemu lagi di podcast KPPN Raha. Episode kali ini kami akan membahas tentang pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan ultramikro. Bagi kamu yang setia nonton podcast KPPN Raha, mungkin langsung nyadar, loh bukannya udah pernah ya KPPN Raha membahas tentang pembiayaan ultramikro. Nah, kamu bener. Tapi kalau sebelumnya itu yang diomongin adalah apa sih pembiayaan ultramikro? Atau siapa yang boleh mendapatkan pembiayaan ultramikro? Nah, kali ini kita akan bahas dengan POV yang berbeda. Sobat 157 pasti sudah tahu kalau pusat investasi pemerintah yang berada di bawah Kementerian Keuangan diamanatkan sebagai koordinat fund dalam penyaluran pembiayaan ultramikro. Tapi dalam penyalurannya itu PIP tidak menyalurkan secara langsung kepada para debitur atau pelaku usaha ultramikro, tetapi disalurkan melalui mitra penyalur berupa lembaga keuangan bukan bank. Nah, mekanisme ini dilaksanakan untuk memegang prinsip know your customer. Biar gimana itu mitra penyalur lebih mengenal karakteristik para debiturnya, sehingga angka kredit bermasalah atau non-performing loan bisa ditekan serendah mungkin. Kali ini telah hadir di KPPN Raha salah satu mitra penyalur, yaitu PT Permodalan Nasional Madani Cabang Bau-Bau. Selamat malam Pak Muhammad Akbar Rifani. Malam Bu. Ya, beliau adalah pemimpin cabang PT PNM Cabang Bau-Bau. Selain itu juga telah hadir Ibu Nurbaiti. Beliau merupakan debitur dari PT PNM Area Muna. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah berkenan hadir di acara podcast kali ini. Mungkin kita langsung ngobrol saja Pak ya? Boleh. Pertama ke Pak Akbar nih, boleh dong diceritain sejak kapan PT PNM menjadi penyalur pembiayaan ultramikro? Saya jelaskan Bu ya, terkait kegiatan bisnis PT PNM. Jadi PT PNM ini untuk menyalurkan khusus pembiayaan ultramikro itu sejak tahun 2015 ya, melalui unit bisnisnya yaitu PNM Mekar Bu ya. Mekar. Nah, bertumbuh dan berkembang dari 2015 hingga sekarang 2024, di mana secara jumlah nasabah seluruh Indonesia itu kita sudah tercatat sekitar 15 juta. Nah, untuk di PNM Cabang Bau-Bau sendiri yang membawahi wilayah area Muna bahkan sampai di Muna Barat Bu ya, itu kita beroperasi di PNM Mekar itu di tahun 2019. 4 tahun sudah 4 tahun, sudah kurang lebih 5 tahun ya. Saat ini kita ada 18 kantor unit ya di seluruh wilayah tiga kepulauan Bu ya, area Kepulauan Buton, Kepulauan Muna, dan di Wakatobi. Jadi alhamdulillah perkembangan kita semenjak kita 2019 sampai 2024 ini cukup signifikan ya. Jadi kita sekarang tercatat sudah 47.500 nasabah aktif yang mendapatkan pembiayaan di Mekar. Itu mungkin saya bisa jelaskan untuk awal. Kalau informasinya kan selain Mekar ada Ulam juga ya. Tapi kalau yang ada di area Muna ini cuma Mekar saja. Di area Muna ini kita juga ada satu kantor unit Ulam Bu ya. Oh, ada juga. Jadi kalau PNM Cabang Bau-Bau sekarang ini membawa ada 5 kantor unit Ulam. Itu tersebar di Muna, ada di Buton Tengah, di Kota Bau-Bau, di Kabupaten Buton, Pasar Wajo, dan juga sampai di Buton Utara. Jadi total yang kita PNM Cabang Bau itu membawahi 23 kantor unit saat ini. Mekar dan Ulam. Mekar dan Ulam, di mana segmennya memang bisnisnya penyaluran pembiayaan untuk usaha mikro maupun ultramikro. Kalau ultramikro khusus tadi yang di Mekar kita membiayai perempuan atau ibu-ibu. Iya, itu menarik ya, karena kami survei itu semuanya perempuan. Itu kenapa Pak, boleh diceritain kenapa Mekar itu perempuan? Ya memang, jadi PNM Mekar ini memang konsentrasinya untuk membiayai ibu perempuan ataupun ibu-ibu ya, yang memiliki usaha atau mungkin dulu pernah mempunyai usaha, atau bahkan saat ini
kalau belum punya usaha baru berniat membuka usaha itu bisa kita biayai. Jadi memang PNM Mekar ini bagaimana untuk pengembangan perempuan di Indonesia. Terus pembiayanya kita bentuk per kelompok. Jadi pembiayaan per kelompok ini tanpa agunan. Tanpa agunan. Jadi sifatnya tanggung renteng. Jadi satu anggota bila mana dia berhalangan membayar angsuran untuk pada saat itu, jadi seluruh anggota kelompok itu maupun anggota kelompok ikut membantu dulu pada waktu itu. Jadi memang sifatnya pembiayaan ini tanggung renteng itu jadi istilahnya jadi pegangannya kita. Kekuatannya di situ. Iya, kekuatannya. Boleh diceritain Pak, gimana sih mekanisme pembiayaan ultramikro dari mulai mendapatkan nasabahnya? Ya, kalau mekanismenya kan pembiayaan ultramikro di Mekar ini, jadi memang teman-teman kita awal kita seluruh kantornya itu setiap harinya itu di bawah koordinasi oleh kepala unitnya juga itu melakukan pemasaran ke semua pelosok daerah sesuai wilayah kerjanya. Jadi melakukan sosialisasi, bertemu dengan aparat atau pemerintahan desa atau kelurahan untuk menyampaikan bahwa di PNM ini punya program pembiayaan ultramikro khusus perempuan atau ibu-ibu. Nah, itu dari situlah akhirnya nanti kita lakukan sosialisasi ke wilayah-wilayah situ. Jadi mungkin satu wilayah atau mungkin satu RT atau RW itu kita punya satu kelompok punya 2 atau 3 kelompok yang bisa kita bantu. Berarti pegawai PNM sendiri banyak sekali? Ya, lumayan ya. Dan mayoritas semua karyawan kita yang menangani PNM Mekar itu mayoritas semuanya perempuan juga. Iya, beberapa kali ke kantor PNM itu semuanya perempuan ya? Perempuan semua. Pegawai ataupun nasabahnya. Iya. Kalau kriteria atau syarat untuk menjadi debitur? Ya, kalau syarat debitur kan karena ini memang kita khususkan ultramikro, berarti adalah mayoritas sebenarnya masyarakat yang tergolong prasejahtera sebenarnya. Dalam artian untuk membantu bagaimana ibu-ibu ini bisa berperan juga untuk mendapatkan penghasilan tambahan untuk membantu mungkin perekonomian keluarga, membantu mungkin bayar uang anak sekolahnya, uang belanja anak sekolah. Nah, sekaligus juga kita bagaimana membentuk wirausaha-wirausaha baru di wilayah kita. Ya. Jadi mekanisme persyaratannya adalah dari sisi pendapatan, pendapatannya minimal mungkin maksimal mungkin 1 juta per bulan, kurang gitu. Nah, terus persyaratannya ya itu saja, simpel saja Bu. Nah, terus mau bergabung ke kelompok, mengikuti ketentuan yang ditetapkan di PNM Mekar. Yang nentuin kelompoknya dari PNM apa? Yang nentuin kan ya nantinya pada saat teman-teman sosialisasi terus ada yang berminat, nah terkumpullah ibu-ibu itu, nanti ibu-ibu itu akan menunjuk satu orang yang menjadi ketua kelompok. Pakai sekolah ya ketua. Iya. Iya, baik, terima kasih Pak Akbar. Kita lanjut ke Bu Nurbaiti ya. Ibu dari area Batelewaru. Sejak kapan menjadi debitur melalui PNM? 2020 pas masuk PNM di Raha. Jadi nasabah lama ya. Nah, 2020 berarti sudah 4 tahun ya. Itu tahu ada Umi itu dari mana? Seperti yang dijelaskan Bapak, tetangga, tetangga ajak ya. Iya, jadi ada sosialisasi, ibu ikut dan tertarik. Itu usahanya apa Bu? Saya kebetulan pas fokusnya di herbal. Ini kan di sini sudah ada beberapa produk-produk juga ya dari ultramikro. Obat-obatan juga gitu ya, termasuk teh mungkin ya? Iya, ada tehnya, kopi ada. Iya. Itu waktu daftarnya itu prosedurnya sederhana atau syarat-syaratnya? Sederhana sekali karena kan seperti dibilang tadi sama Bapak, sosialisasi. Terus kita diverifikasi dulu mana yang bisa ikut kan, yang memenuhi syarat. Lantas kita diadakan pelatihan 3 kali. Lantas ya pencairan begitu. Jadi pencairannya sebelumnya ada pelatihan dulu ya? Iya, jadi ada istilahnya disosialisasikan terkait
aturan-aturannya. Ibu nanti cara pembayarannya setiap minggu ya. Ibu kalau terima pembiayaan ini, nah, ibu harus 2 minggu ke depan ibu sudah harus berpikir bagaimana uang ini mau digunakan untuk apa, mau buat usaha apa, kan ya. Ya kalau yang sudah ada usahanya kan tinggal untuk nambah modalnya. Nambah modal. Nah kalau ibu merasa manfaat setelah menjadi debitur PNM ini sebelum dan sesudahnya itu perbedaannya seperti apa? Manfaatnya begitu dapat pendampingan, ya alhamdulillah otomatis kan ada tambahan untuk modal lagi, jadi barangnya lebih banyak dan juga insya Allah kan berarti hasilnya juga kan lebih ini lagi kan, meningkat ya, alhamdulillah, keluarga meningkat, kesejahteraan meningkat. Nah kalau kita tadi bicara manfaatnya, kendalanya kan pasti ada juga ya. Nah Pak Akbar gimana kalau kendala dalam penyalurannya? Ya, oke Bu. Sebenarnya sih kalau bicara kendala mungkin baiknya saya bahasakan tantangannya Bu. Nah sekarang ini kan kita istilahnya semua sudah serba digital ya. Jadi proses permohonan pembiayaan ibu-ibu itu yang bermohon untuk penambahan ataupun yang pembiayaan baru itu semua sekarang digital, hanya di gadget saja, itu pertama. Yang kedua adalah karena sekarang ini kan kita mendukung program pemerintah terkait literasi keuangan ya. Jadi seluruh pencairan pembiayaan itu sudah cashless lah ceritanya. Jadi ibu-ibu ini sudah dibuatkan rekening karena kita sudah holding ultramikro dengan BRI. Jadi kita ini dibuatkanlah rekening di BRI, rekening ultramikro, Simpedes Umi namanya. Dan juga langsung diberikan ATM. Nah, tantangannya saat ini itu adalah ya mungkin karena kita areanya pelosok-pelosok banyak, jadi ada istilah apa ya? Kadang hotspot ya. Blank spot terkait jaringan internet. Nah, sekarang kan pada saat kita memproses sekarang semua serba digital, jadi biasanya teman-teman juga terkendalanya pada saat memproses, sedangkan itu semua di gadget digitnya mereka itu kadang itu jadi tantangan tersendiri itu. Nah kedua juga karena ini sekarang cashless, kita membantu program literasi keuangan pemerintah. Nah itu kan perlu penyampaian juga ke ibu-ibunya yang bermohon atau yang penambahan. Bu sekarang ini sudah tidak lagi menerima pencairannya tunai. Jadi ibu-ibu sekarang diberikan ATM. Nah ibu nanti pada saat hari H pencairan itu tinggal ke ATM terdekat untuk mencairkan, atau mungkin nanti sekarang kita sudah ada juga dari kelompok ibu-ibu ini yang kita tunjuk sebagai agen ya, agen billing istilahnya, agen billing, tapi khusus agen billing Mekar. Jadi memang dia melayani khusus untuk nasabah-nasabah Mekar kita. Jadi dia menjadi agen tapi dari nasabah Mekar kita juga. Ya. Jadi mungkin itu Bu. Jadi tantangannya itu lebih ke karena sekarang proses digitalisasi semua aja. Sedangkan kita di pelosok kan tidak kayak di kota. Di kota kan area blind spot itu mungkin sedikit ya. Kita kan banyak jadi. Itu kemarin kan kayak ada sosialisasi juga ke seluruh nasabah PNM yang di Solo itu ya. Iya, yang di kegiatan kemarin itu PKU Akbar. Jadi kegiatan pengembangan kapasitas saja bagian dari fasilitas yang kita berikan untuk ke nasabah ceritanya. Salah satu keuntungannya lah, benefitnya. Itu kan tadi sudah dibahas ya tentang kegiatan pendampingan atau pelatihan. Nah itu boleh diceritakan Pak, itu seberapa sering pelatihannya atau sudah dijadwalkan itu setahun berapa kali? Iya. Jadi kita ada program pengembangan kapasitas usaha tadi, itu bagian dari satu paket lah. Jadi kalau di PNM ketika menjadi nasabah itu akan mendapatkan fasilitas pendampingan melalui program pengembangan kapasitas usaha. Nah itu rutin Bu ya, rutin dalam artian setiap tahun itu minimal 2 bulan sekali itu nasabah kita ikutkan untuk melakukan pendampingan program pengembangan kapasitas usaha atau PKU. Itu sampai kita juga biasa buatkan klasterisasi, bantu pengemasan seperti ini, pengemasan. Bahkan beberapa nasabah yang mungkin kita lihat produknya bagus, kita bantu juga untuk sampai ke pameran. Iya. Luar biasa ya perhatian dari PT PNM.
Nah, kalau bagi Bu Nurbaiti, itu manfaat apa yang dirasakan dari kegiatan pendampingan atau pelatihan dari PT PNM? Tadi kan usahanya herbal ya Bu ya. Jadi Terus, sudah ada pendampingan seperti apa yang pas saya ikut kegiatan itu kebetulan seperti yang dibilangkan Bapak tentang Briling yang kerjasama sama khusus untuk kami anggota-anggota Mekar. Di situ dijelaskan manfaatnya kan kalau kita jadi agen berarti untuk tambah-tambah lagi pemasukan. Iya. Intinya selalu ya makin perempuan ya uang. Jadi bisa dapat cuan. Iya. Karena selisihnya kan lumayan Pak. Dan gitu. Dari sisi kayak itu dari kemasan gitu, Ibu sudah dapat pelatihan juga. Untuk produknya kan herbal gitu kan? Iya, saya mungkin ada, ini kan kami kalau ada pelatihan itu dibagi-bagi, istilahnya bagaimana ya, yang mau ikut itu namanya banyak nasabah, tidak semua plug misalkan Petani Buruh semua plug di situ enggak. Ada ininya apanya namanya kan kelompok-kelompok. Iya begitu bergiliran. Jadi tidak setahun itu semua unit dapat. Kita upayakan bisa berputar dia. Semua. Iya. Nasabahnya banyak itu. Iya. Nah, kalau Pak Akbar itu kan pasti ada debitur yang seperti Bu Nurbaiti tadi yang sudah lama gitu yang akhirnya produknya itu sudah skala nasional, itu ada nggak? Untuk saat ini mungkin skala nasional sampai di Jakarta mungkin belum ya. Tapi kalau di level di kota atau ikut pameran atau bahkan menjual di gerai apa istilahnya kayak supermarket itu sudah ada. Ini contoh ini ya. Ini saya bawa ini bawang goreng Sakia ini sudah dijual di mana? Hypermart. Nah, Hypermart ya. Jadi salah satu gerai nasional ya, supermarket ya, Hypermart. Ini sudah bisa. Jadi memang dari sisi kelayakan karena kan harus ada proses verifikasinya juga kan ujinya sana. Jadi alhamdulillah sudah lolos untuk Sakia ini. Jadi ini pengemasannya juga termasuk kita bantu. Dan ada lagi yang baru satu ini. Nah ini kopi. Nah, kopi Kaungkeongke ini memang apa namanya biji kopi ini asli dari Buton ya, Buton. Nama daerahnya ini Kaungkeongke ya. Jadi di sana beberapa nasabah kita yang memang menjadi petani itu kita sudah ikutkan pelatihan tadi, ya, mendapatkan program pengembangan kapasitas usaha, ikut pelatihan, bahkan sudah sampai ikut kemana ya? Kendari tahun kemarin ya. Pelatihan. Ikut pelatihan di Kendari. Terus kita bantu juga untuk pelatihan pengemasan supaya lebih menarik kan ya. Ya alhamdulillah sekarang sudah bisa dijual juga di toko oleh-oleh di bawah-bawah. Ya. Jadi ini kita juga bantu pemasarannya. Kita bantu pemasarannya melalui online ya. Online ataupun marketplace. Jadi kita bimbing juga nasabahnya untuk bagaimana bisa menjual di marketplace. Memperluas wilayah usahanya. Betul. Ya. Kalau ada nggak batasan seorang debitur itu hanya boleh berapa lama menjadi nasabah di PT PNM? Kalau kita sih tidak ada batasan lama ya. Jadi selama masih membutuhkan bantuan pembiayaan tetap bisa menjadi nasabah. Kalau Mekar sama Ulam itu bukan berarti misalnya Mekar itu naik kelasnya jadi Ulam, tidak? Prosesnya seperti itu. Jadi ketika dia di pembiayaan Mekarnya sudah baik, pengelolaannya sudah bagus, ya berarti kan sudah akan naik kelas ke pembiayaan mikro ceritanya. Nanti tim kita yang di Ulam, PNM Ulam itu yang akan mengambil untuk diberikan pembiayaan. Ada nggak evaluasi dari PT PNM itu terhadap debiturnya? Misalnya kalau ternyata tidak ada perkembangan ya sudah kerjasama. Ya. Jadi evaluasinya itu rutin Bu, karena kan ini kan pertemuan kelompoknya kan setiap minggu. Dilakukan penagihan sekaligus pertemuan kelompok. Nah, itu memang evaluasinya biasanya di situ bahwa ibu ini, tapi kita tidak langsung ini. Jadi pokoknya ibu ini mengalami kendala usaha. Nah itu biasanya kita stafnya atau AO-nya, konfirmasinya itu bertanya dulu ibu kendalanya apa. Nanti kita coba berikan solusi. Nah ketika pertemuan kelompok kan juga bisa teman-teman kelompok yang lain bisa coba bantu kasih solusi. Pokoknya kendala di
penjualan saya ini kurang. Nah, itu nanti mungkin petugas kita itu bisa menghubungkan dengan kelompok lain yang mungkin memiliki jenis usaha yang sama atau mungkin yang mau menerima produknya itu. Jadi kalau satu kelompok Bekar tadi itu jenis usahanya sama? Apa bisa saja beragam? Kan beragam. Beragam memang karena kan ini sifatnya ultramikro, jadi usahanya ada yang jualan ini, ada yang produksi apa gitu kan ya. Macam ibu ini kan, ini satu kelompoknya ibu ada yang Beda-beda, jualan barang campuran atau Iya. cuman ibu kan dia jualannya herbal. Iya. Jadi kalau ada anggota kelompoknya yang kurang sehat atau apa kan ibu ini bisa tangani. Oh, iya. Staffnya juga, Iya. petugasnya juga biasanya begitu. Iya, betul. Iya, Nah, mungkin iya. ini pertanyaan terakhir nih buat Ibu Nurbaiti ya. Harapannya terhadap pembiayaan ultramikro melalui PT PNM ini seperti apa? Harapannya ya selalu bisa membantu. Jangan, maksud saya ya mudah-mudahan selalu bisa membantu bagi Permodalannya. terutama bagi PNM Bekar kan, khusus ibu-ibu karena Iya. terus juga ya masalah ininya supaya cepat-cepat Pak, yang 1 bulan 1 kali. Dicatat ya. Iya, catat nanti. Udah lagi Bu? Kesempatan. cukup begitu. Iya. Oke. Sobat 157, pembiayaan ultramikro merupakan salah satu program skala prioritas nasional dari pemerintah yang disalurkan melalui mitra penyalur. Program ini didesain khusus untuk pelaku usaha ultramikro karena mereka memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Namun saat ini kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha ultramikro adalah mereka tuh belum bankable atau belum mampu untuk mendapatkan pembiayaan oleh perbankan. Dengan adanya pembiayaan ultramikro tersebut, terutama seperti yang disalurkan oleh PT PNM, itu sehingga pelaku usaha ultramikro dapat naik kelas menjadi bankable, sehingga nanti kontribusi terhadap perekonomian Indonesia bisa semakin meningkat. Demikian bincang-bincang kita sore ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Akbar, kepada Ibu Nurbaiti. Pak Akbar sudah jauh-jauh dari bau-bau. Nggak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.